beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Sungguh, hai bangsa di Sion, Tuhan menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Ia akan mendengarkan suaranya yang mulia, dan kamu akan bersuka hati. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah kamu membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Kebaktian pada hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 26. Mulia bagi Allah. To God be the glory. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Gelaplah penebusan mulia bagi. Ayat ketiga, ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui online kami semua boleh beribadah kepada Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap kami Tuhan yang pada hari ini ikut serta di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu dicurahkan di atas diri kami masing-masing. Biarlah kami boleh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah pada hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Saumi Mansau, yang kami menyampaikan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini kembali kita akan memuji Tuhan nomor 105. Saudara, kita memasuki bulan Natal pada saat ini, Advent yang kedua. Biarlah kita sudah mempunyai spirit daripada Christmas untuk mempersiapkan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Mempersiapkan di dalam keluarga kita dan di dalam hati kita. Mari kita menyanyikan 105 di malam sunyi nan cerah. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, dengar malak puji. Kedua, hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun penat. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka. Ketiga, dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah, menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami kembali boleh datang bersama-sama mengikuti ibadah. Walaupun kami selenggarakan di rumah kami masing-masing sampai hari ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan bekerja dengan luar biasa melalui firman Tuhan-Mu yang hidup. Pakailah hamba-Mu, pakailah setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, pakailah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh hidup dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mau serahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja Cornerstone yang berbahasa Indonesia, kami pertaruhkan seluruh jemaatnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, berkati setiap mereka yang menjadi ibu rumah tangga, berkati setiap anak-anak mereka Tuhan, keluarga mereka. Tuhan senantiasa lindungi mereka dengan tubuh yang sehat. Demikian juga Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan juga senantiasa memperkuat iman kerohanian mereka. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan tepat pada waktunya juga. Kami juga serahkan gereja pusat ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal pada tanggal 19 Desember yang akan datang. Biarlah Tuhan yang pimpin untuk Natal gabungan ini. Seluruh gereja-gereja Cornerstone, kami memserahkan acara ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk perayaan Natal buat jemaat yang ada di Bay Area, San Francisco dan sekitarnya, termasuk juga Seattle dan sebagainya. KJRI bekerja sama dengan FKGI dan juga Gereja Katolik bersama-sama menyelenggarakan Natal. Tuhan berkati acara ini, berkati perayaan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan, biarlah kami boleh mencatat tanggalnya pada tanggal 12 Desember yang akan datang. Tuhan, pimpin semua acara ini boleh jadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan berita gembira ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Amerika, dan mulai dari presiden, berikut juga segenap menteri, segenap pejabat-pejabat dari mulai pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jikalau pemilihan presiden sampai detik ini masih dalam perdebatan hasilnya, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan. Pilihlah yang terbaik Tuhan, kebenaran nyatakan Tuhan, agar masa depan negara ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi negara yang benar-benar takut akan Tuhan. Demikian juga untuk negara Indonesia, kami memserahkan Presiden Jokowi, segenap menteri dan juga pejabat-pejabat lainnya Tuhan, agar mereka juga boleh memerintah dengan sebaik-baiknya, kerjasama dengan DPR. Demikian juga untuk pemberantasan COVID-19, semua bisa dilakukan dengan baik Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk hari ini. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, dengar doa kami Tuhan, yang sudah kami sampaikan tidak sempurna ini, biarlah disempurnakan oleh doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 199. Jaminan mulia, blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kedua, aku mau sepenuhnya suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ketiga, aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Puji Tuhan, mari kita dengan hati yang tenang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beribadah kembali pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Ayat pertama. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat ketiga, saudara. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berluku-luku menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan
dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ke-6 saudara, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah membaca firman-Mu. Oh Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan ini, boleh mengerti dengan sebaik-baiknya. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia, di dalam segala kelemahan dia. Apa yang disampaikan nanti, yang sudah dipergumulkan dan dipersiapkan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya berdoa. Amin. Saudara, tema pada pagi hari ini saya beri di balik kabar buruk muncul kabar baik. Di balik kabar yang buruk muncul suatu kabar yang baik. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 39 ayat 5 kita mulai ya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-7, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang-orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Lalu ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nah saudara, awalnya Yesaya telah memberitakan kepada Raja Hizkia bahwa istanamu seluruh isinya akan dibuang, akan dipindahkan ke Babel. Ini satu kabar yang buruk. Ini satu kabar yang tidak menyenangkan. Tetapi di pasal yang ke-40, mulai dari ayat pertama, di situ muncul kabar yang baik. Apa itu kabar yang baik, saudara?
Nah sekali lagi saudara, kalau kita perhatikan Yesaya 40 yang kita baca tadi, kita melihat dari satu perkembangan yang sangat baik sekali. Yesaya melihat visi yang ke depan. Di situ ada kesempatan yang sangat berarti. Di situ ada pengharapan yang cukup pasti. Yesaya membayangkan 100 tahun ke depan setelah zaman pembuangan terjadi, maka di situ ada satu pengharapan, ada satu janji, ada satu penghiburan, ada satu yang boleh, ada satu jalan, yaitu jalan keselamatan. Nah saudara, dan Yesaya 40 ini berbicara tentang kampung halaman mereka. Yesaya 40 ini berbicara tentang kampung halaman mereka yang nun jauh di sana, yang telah hancur. Kesedihan, kepedihan, tangisan memang berkecamuk. Tapi firman Tuhan memberikan penghiburan. Firman Tuhan katakan, hiburkanlah. Hiburkanlah umatku. Comfort my people. Bahwa peperangan sudah berakhir. Jangan takut. Bahwa kesalahanmu juga sudah diampuni. Bahwa hukuman kalian sudah jalankan 2 kali lipat. Saudara, Israel memang menolak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak mereka. Ingat, karena Tuhan sangat mencintai umatnya, Dia tidak pernah menolak umatnya. Karena Tuhan sangat sayang kepada ciptaannya. Mereka ibarat anak-anak yang tersandung. Mereka ibarat anak-anak yang berbuat salah, berada pada jalan yang tidak benar. Dan Tuhan dengan sabar, dengan gesit, selalu siap sedia merangkul, memeluk mereka kembali. Saudara, Tuhan bukan datang untuk memukul. Tapi sekali lagi Ia berulang-ulang datang untuk merangkul. Dengan lembut Dia mengajak mereka kembali. Dengan lembut Dia memberitakan ada kabar kesukaan, ada kabar gembira. Saudara, itu sebabnya di dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini, dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal nanti juga, maka kita bisa melihat ada 3 pesan yang kita bisa perhatikan baik-baik pada hari ini. Itu yang pertama saudara adalah pesan pertama, ada seorang raja akan datang untuk apa? Untuk mengadakan pemulihan. Perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Nah di sini ayat 3 sampai ayat ke-5 berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah-tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berluku-luku menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada raja yang mau datang. Persiapkan. Sungguh-sungguh persiapkan jalan. Saudara, saya masih ingat sekali, waktu saya kecil, rumah saya itu di Medan, di daerah Polonia. Jadi kalau saudara yang pernah ke Medan, di situ ada airport Polonia, di pinggirnya ada sebuah desa yang disebut Desa Polonia
dan saya kecil dan dibesarkan di sana. Nah saudara, waktu itu kita sering mendengar berita kalau misalnya ada pejabat-pejabat mau datang dari Jakarta berkunjung ke Medan, maka kita di kampung itu harus mempersiapkan diri, terutama presiden. Kalau dia terbang dari Jakarta berkunjung ke Medan, maka kita di kampung itu harus kerja bakti. Got-gotnya dibersihkan, pohon-pohonnya ditebang, dirapikan. Kemudian kalau ada jalan yang berlobang-lobang nanti ditutup dengan aspal. Kemudian apalagi kalau atap-atap sengnya itu kalau misalnya sudah warnanya sudah kabur, dicat lagi sengnya kasih bagus, atap-atapnya diminta supaya diganti. Nah itu segala persiapan-persiapannya. Nanti kibarkan bendera merah putih dan sebagainya menyambut presiden datang. Padahal saudara, presiden tersebut entah lihat atau enggak, dia kan berada di atas pesawat. Mana lihat kampung kita yang kecil itu. Mana pernah dia berkunjung ke sana. Mana pernah dia singgah ke sana. Beda dengan presiden sekarang barangkali ya, yang bisa singgah ke desa-desa. Tapi zaman dulu kan dia nggak mungkin singgah ke tempat kita. Tapi kita sudah diminta persiapannya seperti demikian saudara. Nah, ini persiapan menyambut seorang presiden. Secara resmi memang penyambutan raja atau presiden ada protokolnya tersendiri bukan? Ada aturannya. Baik tempatnya itu akan dijaga dengan aman. Diadakan penyisiran apakah ada bom atau tidak. Jauhkan daripada orang-orang jahat. Jalan-jalan akan ditutup. Panggung akan didirikan. Karpet merah akan digelarkan. Persiapkanlah menyambut sang pejabat, sang presiden atau sang raja. Nah, ayat 3 mencatat saudara, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Hal ini merupakan semacam pengumuman akan kedatangan seorang raja yang berupa seorang bayi yang bernama Yesus yang akan lahir. Ia adalah raja yang bukan sembarang raja. Ia adalah raja di atas segala raja. Dia bukan hanya raja yang memerintah di dunia ini, tapi juga dia adalah raja yang melayani di dunia ini, saudara. Nah, saudara, mari kita saksikan apa saja yang dilakukan oleh raja itu. Yang pertama, ayat 4 di sini mencatat bahwa setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung-gunung dan bukit diratakan dan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang bertekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat keempat yang dilakukannya mengadakan renovasi. Renovasi secara besar-besaran. Setiap lembah akan ditinggikan. Bukit-bukit akan diratakan. Dan berluku-luku akan diratakan menjadi daratan. Bila secara harafiah diartikan ayat ini bagi keadaan lingkungan, maka dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan, maka persiapannya itu secara besar-besaran ada sedikitlah katakan pembangunan. Kalau manusia yang menyambut kedatangan Tuhan bagaimana? Itu berarti sang manusia itu harus direnovasi. Kalau dulu mungkin hidup kita penuh dengan dosa, maka dibersihkan. Kalau dulu kita mungkin menganggap remeh orang lain, menyambut kedatangan itu harus diubahkan. Nah, bila ada orang yang merasa dirinya tidak layak, maka kita mohon belas kasihan pada Tuhan. Sementara hari ini juga tidak ada orang yang menyombongkan diri menyambut raja
di atas segala raja itu, bukan? Kita sedang menyambut raja, raja yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus yang datang ke dunia, bukan sebagai raja yang hanya berkuasa. Tadi saya katakan dia juga datang sebagai raja yang melayani. Dia memang berkuasa, tapi dia lupakan kuasanya, memperhambakan dirinya, menjadi seorang hamba yang boleh melayani kita sekalian. Saudara, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang sampai hari ini masih berkuasa, dia berkunjung ke San Francisco. Masyarakat Indonesia begitu antusias. Konjen melalui KJRI mengundang masyarakat Indonesia yang punya waktu boleh mendaftarkan diri untuk hadir. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika mau hadir dalam acara itu? Mereka harus datang entah setengah atau 1 jam sebelumnya. Mereka harus pakai pakaian yang resmi, paling tidak berbaju batik. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa senjata tajam, anak-anak tidak boleh dibawa dan sebagainya. Semuanya itu ada protokol tersendiri. Padahal kita belum punya kesempatan untuk bersalaman dengan presiden. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini baru bertemu dengan presiden, saudara. Nah, sekarang kita mau bertemu dengan raja di atas segala raja. Di dalam pertemuan seperti ini tentunya kita akan benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita akan benar-benar mengutamakan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita akan benar-benar memfokuskan Dia untuk hadir ke dalam dunia ini. Saudara, saya masih ingat ketika ada seorang baby yang berumur 1 bulan. Karena kebetulan dia anak orang kaya, saya tidak perlu sebutkan di mana. Lalu orang tuanya mengadakan pesta besar-besaran untuk dia. Tetapi waktu acara pesta, karena jamnya sudah malam, karena merayakan kelahiran dia akhirnya digendong suster bawa pulang supaya tidur. Pestanya siapa? Orang tuanya mengadakan undang makan-makan saja. Sementara anaknya sudah tidur di rumah. Padahal mereka sedang merayakan kelahiran anaknya. Nah, hari ini kita sedang merayakan penyambutan raja yang lahir itu, maka raja itu mesti hadir, paling sedikit hadir dalam hidup kita. Permisi tanya, kalau engkau sedang merayakan, menyambut Natal kali ini, persiapan-persiapan apa yang engkau mau persiapkan? Apakah Yesus juga engkau undang hadir dalam hidupmu? Saat ini apakah Dia sudah hadir dalam hidupmu? Kalau belum, saudara, maka hari ini juga engkau akan mengundang Dia hadir dalam hidupmu. Nah, yang kedua yang dilakukan adalah jikalau Yesus tidak lahir, hidup kita bakal terancam, saudara. Karena kita orang-orang yang berdosa sudah pasti akan menjalani hukuman. Tetapi dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, keselamatan disampaikan kepada kita, supaya kita menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia merupakan pemberi pengharapan kepada kita. Yohanes 1 ayat 14 mencatat demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal satu-satunya Bapa
penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu pesan yang pertama. Pesan yang pertama bahwa seorang raja, yaitu Yesus, datang mengadakan pemulihan. Pesan yang kedua, saudara. Pesan yang kedua dalam rangka menyambut kelahiran dia adalah bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Ayat 6 sampai ayat 8 mencatat demikian. Kita baca. Ayat 6 sampai 8. Saya langsung baca di bagian B. Dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput-rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi ayat 6 sampai 8 mencatat bahwa rumput itu akan bersifat sementara. Walaupun mungkin dia tumbuh dengan subur, tumbuh dengan indah, tumbuh dengan cantik, tapi terhitung waktu, berjalan dengan waktu, maka rumput itu akan menjadi layu, akan kering, akan busuk. Nah, rumput itu menjadi tidak berguna. Bahkan domba-domba, kambing-kambing pun tidak suka akan rumput yang sudah layu, yang warna coklat-coklatan itu. Jadi ayat ini mau katakan pada kita, jangan mengandalkan manusia. Karena manusia itu seperti rumput. Manusia tidak kekal. Sehebat-hebatnya manusia, tetap dia bersifat sementara. Kuasa, jabatan, kekayaan, kecantikan, semuanya akan berlalu. Harta kekayaan akan lenyap seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, seiring dengan usia manusia. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu di dalam majalah Kristen, saya membaca James E. Baker, sekretaris negara Amerika Serikat pada tahun 1986, memberikan sebuah kesaksian yang menarik. Waktu itu ada sekelompok diplomat berkumpul untuk mengadakan makan pagi bersama di Washington. Salah satu di antara mereka bertanya tentang apa yang penting yang dapat dipelajari selama ia bertugas di Washington. Baker menjawab, kekuasaan yang sifatnya sementara. Pujian cepat berlalu. Kemudian dia melanjutkan dengan menceritakan satu pengalaman yang pernah dialami ketika suatu pagi beberapa tahun yang silam. Dia katakan saat itu dia masih menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih. Tatkala sopirnya membelokkan mobil dinasnya ke arah gerbang barat laut, dia sempat melongok ke bawah ke arah Pennsylvania Avenue. Maka di sana terlihat ada seorang pria sedang asik berjalan mondar-mandir. Dia hanya sendiri berjalan. Nah, sebagai seorang mantan kepala administrasi, tentu menurut Baker dia sangat dikenal oleh orang-orang zaman itu. Namun karena dia sudah pensiun, jabatannya sudah tidak ada lagi, maka hari itu ketika dia pergi memancing ikan, tidak ada wartawan, tidak ada pengawal, tidak ada tanda penghargaan, tidak ada orang yang mengeluh-ngeluhkan dia, tidak ada orang yang menyambut dia, bahkan tidak ada orang yang kenal dia atau sudah pura-pura tidak kenal padanya. Ya, semuanya sudah tidak ada. Semuanya sudah berlalu.
Dia sudah pensiun, jabatannya sudah tidak ada lagi. Orang-orang sudah lupakan dia. Inilah manusia. Jadi kita perlu ingat apapun yang kita miliki sekarang ini bukan satu hal yang perlu kita sombongkan karena semuanya akan berlalu. Ketika ia berlalu, orang lupakan kita. Jangan kita pernah bangga karena kita kaya. Jangan kita bangga karena kita naik mobil Mercy. Jangan pernah bangga karena rumah kita mewah. Kenapa? Karena orang bukan melihat kita, orang melihat mobil kita, orang melihat rumah kita, orang melihat kekayaan kita, bukan melihat kita. Ketika semuanya itu lenyap, saudara, orang-orang sudah lupakan kita. Saudara, pejabat itu dipuji karena dia punya jabatan. Orang-orang berkuasa dihormati karena punya pangkat. Tapi ketika mereka tidak punya pangkat lagi, mereka pun dilupakan. Karena sifat manusia itu maunya menguntungkan. Saya berkawan dengan dia karena dia punya pangkat. Mana tahu dia bisa menolong aku. Mana tahu dia bisa membantu aku. Mana tahu dia bisa membuat aku menjadi orang kaya juga. Nah saudara, semua orang punya sifat seperti demikian. Tapi ingat saudara, ingat bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hari ini Tuhan Yesus datang ke dunia ini menawarkan sesuatu yang sifatnya tidak sementara. Yang sifatnya permanen. Keamanan yang kita terima hari ini sifatnya sementara. Kesukacitaan juga sifatnya sementara. Seringkali kita melihat ada orang yang pagi tertawa terbahak-bahak, malam menangis terisak-isak. Pagi masih kaya raya, malam sudah bangkrut. Bisa terjadi demikian. Saudara, ini kehidupan manusia yang sementara. Jadi kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Di firman Tuhan ayat yang ke-8 mencatat bahwa rumput menjadi kering. Tapi ingat, firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita bergantung kepada firman Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, saudara. Pesan yang ketiga. Berita kedatangan Tuhan Yesus. Berita kelahirannya untuk kita. Untuk saya. Untuk kamu. Untuk semua orang. Coba kita lihat ayat 9 dan ayat 11. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat ke-5. Di situ mengatakan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan semua manusia akan melihatnya bersama-sama. Karena Tuhan yang berfirman sendiri. Bukan omongan orang. Bukan omongan pendeta. Firman Tuhan yang berkata sendiri bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita semua. Ini bukan berita untuk orang Israel saja sebenarnya, saudara. Tapi berita ini untuk seluruh dunia. Yang artinya apa? Yang artinya dimanapun engkau berada, siapapun engkau, keturunan apapun engkau, berapapun kekayaan engkau, berapapun tingginya pengetahuan engkau, firman Tuhan ini berlaku bagi Anda semua. Jadi setiap orang perlu mendengarnya. Inilah kabar yang baik itu. Inilah kabar yang sukacita itu.
Saudara, ayat-ayat terakhir menyimpulkan dengan berita yang sangat bagus. Nah, berita ini adalah untuk seluruh dunia, tapi juga berita khusus untuk Anda. Jadi pesan yang terakhir berbicara secara pribadi. Bukan hanya secara umum, tapi juga secara pribadi seseorang satu persatu. Bukan hanya orang Yerusalem, tapi juga orang Indonesia, orang China, orang Amerika. Semua boleh mendapatkan berita tersebut. Saudara, dia tidak ingin hanya menjadi kabar baik bagi dunia pada umumnya. Tapi Yesus lahir menjadi berita bagi seluruh dunia dan bagi pribadi kita. Jadi perhatikan baik-baik. Khususnya kata-kata di ayat 11. Bukan untuk dunia pada umumnya, tapi untuk setiap orang yang mendengarnya. Tuhan Allah bisa datang sebagai hakim yang penuh berkuasa. Sebaliknya dia juga bisa datang sebagai gembala yang penuh dengan lemah lembut. Dia datang hari ini bukan dengan kekuatan. Dia datang sebagai hamba mau melayani, berkorban untuk kita. Di atas kayu salib, dengan lembut dia mau melayani kita. Saudara, kita ini diibaratkan sebagai domba. Domba itu binatang yang lemah, binatang yang bodoh, binatang yang selalu tersesat, binatang yang tidak punya kekuatan. Jadi perlu ada pendampingan. Kalau kita perhatikan sejarah binatang ini, dia sering jatuh ke lembah-lembah, ke jurang-jurang. Sehingga gembalanya harus mengangkat dia naik. Dia sering tersesat. Inilah domba. Jadi manusia kita ini lemah. Kita gampang tersesat. Kita gampang terpengaruh, kita gampang tergoda. Lihat manusia pertama, Adam dan Hawa juga begitu gampang tergoda. Kita juga begitu gampang tergoda. Begitu kita buka pintu, godaan sudah datang. Ancaman sudah datang. Sekarang tidak perlu buka pintu. Karena sudah ada internet. Di dalam kamar kita, godaan pun bisa datang. Orang bisa berjudi hanya di dalam kamar. Tinggal pasang di internet judi online. Orang bisa lakukan apa saja hanya di dalam kamar. Hal-hal yang dilakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, korupsi juga bisa dilakukan dalam kamar. Semua bisa dilakukan. Sampai hal-hal yang amoral pun bisa dilakukan di dalam kamar sendirian, saudara. Karena saat ini adalah zaman internet. Apalagi di zaman pandemik seperti sekarang. Pandemi COVID-19. Rasanya selain ancaman-ancaman yang begitu banyak itu, maka ancaman COVID-19 menjadi bonus tambahan di tahun 2020 ini bukan? Ini merupakan kabar buruk. Sebentar-sebentar lockdown, sebentar-sebentar tutup semua kantor-kantor, sebentar-sebentar ada jam malam tidak boleh keluar, sebentar-sebentar diperketat. Bahkan sampai hari ini sebagian negara masih belum terbuka. Bahkan sampai hari ini COVID-19 masih berkecamuk di beberapa negara dan beberapa daerah. Nah, saudara yang saya kasihi Tuhan, ini berita COVID-19 belum selesai. Kalau kita yang tinggal di Amerika, ditambah lagi dengan perdebatan hasil pemilihan presiden. Waduh, banyak berita masuk. Jadi di zaman internet, kita di rumah dengan WhatsApp, dengan email, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan Instagram, Twitter, dan segala-galanya yang ada
daripada kita banyak muncul berita-berita bermacam-macam. Kita bisa pusing, saudara. Kalau kita terbuai dengan segala permasalahan itu, saudara, kita bisa stuck, tidak maju-maju. Kita bisa stres. Kita perlu mencari satu berita yang penuh dengan pengharapan itu. Yang hari ini saya mau sampaikan kepada Anda. Semua yang kita dengar tadi merupakan berita yang membuat kita patah semangat. Tapi ada satu berita, izinkanlah saya memberitahukan kepada Anda. Bahwa kabar baik itu adalah kabar baik yang diucapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Bahwa ada seorang raja yang telah datang untuk memulihkan kita. Dan janjinya merupakan janji kedamaian yang pasti. Bukan janji yang bohong, bukan janji yang palsu. Dia akan melindungi kita, dia akan memelihara kita, bahkan dia memberikan jalan keselamatan untuk kita. Saudara, hari ini di dalam dunia yang penuh dosa, tadi saya sudah katakan dunia kacau, janji manusia tidak bisa dipercaya, kebaikan manusia bisa dibalas dengan kejahatan, dunia penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kebohongan. Kita butuh janji Tuhan Yesus yang pasti, yang benar, yang tidak pernah membohongi kita. Ia yang lahir di kandang yang hina, matinya juga terhina di atas kayu salib, namun ia bangkit dengan terhormat, saudara. Kebangkitannya membawa kita kepada pengharapan yang pasti. Tentunya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita diberikan anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah yaitu sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita dilayakkan menerimanya, yaitu anugerah keselamatan. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, dalam rangka mempersiapkan kedatangannya, mari kita persiapkan hati kita menyambut Dia. Jika menghadapi ancaman pandemi COVID-19 atau corona virus, kita harus tutup mulut dengan masker, cuci tangan yang bersih, jaga jarak 6 feet, saudara. Maka menyambut kedatangan Tuhan, saudara, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mari buka masker tersebut supaya mulut kita bisa kumandangkan kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Yesus lahir buat mereka semua dan buat kita. Dia adalah juru selamat. Yang kedua, kalau di pandemi COVID-19 kita cuci tangan, sekarang kita cuci diri kita, dosa-dosa kita supaya bersih, supaya kita memang benar-benar layak menyambut Dia. Kalau terhadap virus kita jaga jarak, maka Yesus lahir, kita jangan jaga jarak kepada Tuhan Yesus lagi. Kita datang pada Dia karena Dia mau merangkul kita, Dia mau memeluk kita. Dia mau katakan, kalian ini, engkau yang semestinya dihukum masuk kepada kebinasaan, aku datang memberikan keselamatan untukmu. Sambutlah, mari kita sambut Yesus, sambut kedatangannya. Maka ada satu lagu yang dalam puji-pujian itu berjudul, apa kau merasa tanggungan sangat berat? Apa kau merasa tanggungan sangat berat? Ketika engkau merasa segala tanggunganmu yang sangat berat, masa mendatangmu engkau pikir sudah tidak punya pengharapan lagi.
Yesus mau datang kepada Anda. Sambutlah Yesus sekarang juga. Sambutlah Dia sekarang juga. Terima Dia, karena Dia satu-satunya juru selamat engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dunia yang kacau, dunia yang penuh huru-hara, membuat kami hampir putus asa. Tapi Tuhan, puji Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini, memberikan pengharapan yang pasti kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Tadinya kami mungkin hampir putus asa, tadinya kami mungkin hampir menyerah. Tapi Tuhan, Engkau hadir. Engkau lahir dalam kehidupan kami. Engkau lahir memberikan keselamatan pada kami. Tuhan, pakai kami untuk membuka hati kami lebar-lebar untuk menyambut Engkau. Supaya kami mendapatkan keselamatan itu, Tuhan. Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang masih berkeras hati, Tuhan, lunakkan hati mereka. Supaya mereka bisa terima Engkau sebagai juru selamat. Saudara sekalian, kalau engkau telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan engkau merasa firman Tuhan sangat menyentuh kehidupanmu, dan engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, karena engkau tahu bahwa Yesus akan menyelamatkan engkau. Angkat tanganmu, taruh dalam dadamu, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau serahkan setiap orang yang menyatakan mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Oh Tuhan, sucikan kami, bersihkan hidup kami, supaya kami layak menerima Engkau. Kami tidak mau hancur lebur dalam hidupan kami, tapi kami mau diperbaharui hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mau terima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Ya, kita mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan atas hamba-Nya Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu nomor 279. Memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi kita menyanyikannya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau setiap hari menyertai kami dan membimbing kami. Engkau senantiasa
menolong kami di dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami memberikan kembali apa yang sudah Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau memberi kesempatan pada kami Tuhan. Biarlah kami tidak menahan semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh persembahkan kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu doksologi, disertai doa berkat dan amin song oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, menyertai keluarga kita, menyertai kerohanian kita, menyertai segenap kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, membakar raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat siang saudara sekalian, Anda telah mengikuti kebaktian pada hari ini. Berikutnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Sabtu depan, yaitu tanggal 12 Desember, tepatnya jam 5 sampai jam 7 malam, Konjen Republik Indonesia San Francisco bekerja sama dengan FKGI, kita akan menyelenggarakan kebaktian Natal bersama untuk jemaat Tuhan yang ada di Bay Area, San Francisco, dan juga Seattle. Nah, saya mengundang jemaat sekalian boleh mengikuti acara kebaktian ini. Nanti link di Zoom atau di Facebook-nya akan saya berikan kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dicatat, tanggal 19 Desember, tepatnya jam 7.30 malam, kita akan mengikuti kebaktian gabungan Christmas Sing bersama dengan Cornerstone Pusat. Saya juga harap semuanya bisa mengikuti acara ini. Kebaktian Natal di gereja kita akan diselenggarakan pada tanggal 20 hari Minggu, 20 Desember jam 11 pagi
Demikian juga perayaan Natal pada hari H-nya tanggal 25 Desember jam 7.30 malam secara virtual kami akan menyelenggarakan kebaktian Natal. Jadi inilah serangkaian acara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.